Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fahad, CPNS Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau. Saya peserta Latsar CPNS Angkatan 1, Pusjar SKPP LAN RI tahun 2025. Berikut adalah laporan implementasi aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi konten edukatif untuk peningkatan literasi digital publik melalui media sosial Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau. Kegiatan 1, pembuatan konten planning dan kalender editorial. Tahapan pertama adalah melakukan konsultasi awal kepada mentor. Pada tanggal 7 Agustus 2025, dilakukan konsultasi awal kepada mentor untuk memperoleh arahan, masukan, serta memastikan perencanaan konten edukatif yang terstruktur dan sesuai dengan isu-isu terkini. Pada konsultasi ini, mentor memberikan arahan berupa tim yang akan menjadi pengelola konten yang terdiri dari perencana konten dan editor konten. Tahapan kedua, menyusun draft SK tim. Pada tanggal 11 Agustus 2025, dilakukan penyusunan draft surat keputusan tim yang kemudian disahkan oleh Kepala Dinas Kominfo. Bertujuan agar pelaksanaan kegiatan lebih terstruktur, jelas pembagian tugasnya, serta memiliki dasar hukum yang sah. Tahapan ketiga, melakukan identifikasi tema konten edukatif literasi digital. Pada tanggal 11 Agustus 2025, dilakukan identifikasi konten dengan berdiskusi bersama tim perencana konten, sesuai dengan surat keputusan yang telah dibuat. Identifikasi tema konten dilakukan dengan menyesuaikan isu aktual di masyarakat. Dengan begitu, konten yang dihasilkan benar-benar relevan dan bermanfaat bagi publik. Tahap 4, menyusun jadwal unggahan serta menentukan format konten. Tahap ini bertujuan untuk memastikan distribusi konten berjalan konsisten, terjadwal, dan variatif. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2025 bersama tim agar setiap langkah lebih efektif, terarah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tahapan kelima, melakukan konsultasi dan melaporkan kegiatan kepada mentor. Pada tanggal 15 Agustus 2025, dilakukan konsultasi akhir dengan mentor dengan melaporkan surat keputusan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas, referensi materi yang diterima, dan hasil diskusi dengan perencana konten dan hasil penyusunan kalender editorial perencanaan konten. Kegiatan 2, pembuatan video, infografis, dan poster atau carousel. Tahapan pertama, melakukan konsultasi kepada mentor untuk pembuatan konten. Pada tanggal 19 Agustus 2025, dilakukan konsultasi kepada mentor. Tahap ini penting agar arah konten yang diproduksi sejalan dengan kebutuhan organisasi, sekaligus menjaga kualitas pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Pada konsultasi ini, mentor memberi arahan berupa pesan untuk mencari sumber referensi yang relevan dan mencantumkan sumber yang digunakan pada konten yang dibuat. Tahapan kedua, mencari bahan referensi penyusunan konten. Pada tanggal 19 Agustus 2025, dilakukan pencarian referensi yang berasal dari sumber terpercaya agar informasi yang disajikan valid dan bermanfaat. Tahapan ketiga, menyusun naskah konten sesuai kalender editorial. Tanggal 19 Agustus 2025, dilakukan penyusunan naskah konten berdasarkan sumber referensi yang telah ditetapkan sebelumnya. Naskah disusun dengan bahasa yang sederhana, komunikatif, dan sesuai sasaran audiens. Naskah ini akan digunakan sebagai isi dalam konten poster, video, dan infografis. Tahapan keempat, membuat desain sesuai dengan platform yang akan digunakan. Pada tanggal 19 hingga 22 Agustus 2025, dilakukan pembuatan desain konten yang disesuaikan dengan naskah yang telah disusun sebelumnya. Selain itu, disesuaikan juga dengan karakteristik platform media sosial yang akan digunakan. Software yang digunakan untuk melakukan desain gambar dan video adalah Canva dan CapCut. Tahapan kelima, review dan revisi konten yang akan diunggah. Pada konsultasi ini, mentor memberi arahan untuk melakukan sedikit perubahan pada desain poster yang telah dibuat, agar selaras dengan gaya visual instansi. Tahapan keenam, publikasi melalui sosial media sesuai dengan kalender editorial. Konten dipublikasikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya pada kalender editorial di media sosial Diskominfo, yaitu pada tanggal 22 Agustus, 5 September, dan 8 September 2025. Kegiatan 3, pembuatan buku saku digital. Tahapan pertama, melakukan konsultasi awal kepada mentor. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2025 untuk memastikan arah dan substansi buku sesuai dengan tujuan organisasi.
Pada konsultasi ini, mentor memberikan arahan untuk membuat konten yang ringkas, desain visual yang menarik, dan juga tidak terlalu banyak halamannya. Namun, tetap tersampaikan pesan edukasinya. Tahapan kedua, merancang struktur isi buku saku yang dilaksanakan pada tanggal 23 hingga 25 Agustus 2025. Kerangka buku saku disusun mempertimbangkan arahan dari mentor dengan tampilan yang menarik dan isi yang ringkas, namun tetap tersampaikan substansi pesan edukasinya. Tahapan ketiga adalah penyusunan naskah untuk pembuatan buku saku digital. Sumber yang digunakan berasal dari literatur terpercaya, yakni modul Smart ASN LAN RI 2021, sehingga isi buku saku memiliki keabsahan yang kuat. Tahapan keempat, mendesain buku saku dalam format digital agar mudah diakses oleh masyarakat luas. Dilaksanakan pada tanggal 23 hingga 25 Agustus 2025. Software yang digunakan untuk membuat buku saku adalah Canva. Tahapan kelima, review buku saku digital oleh mentor. Dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2025. Menurut penilaian mentor, buku saku sudah baik dan sesuai dan bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Tahap ke-6 adalah publikasi melalui media sosial. Setelah direview oleh mentor, pada tanggal 29 Agustus 2025, buku saku dipublikasikan melalui media sosial agar dapat diakses lebih luas oleh masyarakat. Kegiatan 4, menyelenggarakan podcast literasi digital. Tahapan pertama, melakukan konsultasi awal kepada mentor untuk pembuatan podcast. Dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2025. Pada konsultasi ini, mentor memberikan referensi narasumber, yakni Bapak Ibnu Talha, ASN Perangkat Komputer Ahli Muda dari bidang Aptika Diskominfo. Beliau dinilai berkompeten karena banyak memiliki sertifikasi serta pelatihan di bidang teknologi informasi. Tahapan kedua, menentukan tema podcast. Setelah mendapat referensi narasumber, selanjutnya menghubungi dan berdiskusi dengan narasumber untuk menentukan tema podcast. Tahapan ketiga, menyusun skrip dan alur diskusi. Penyusunan skrip dan alur diskusi digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan podcast. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 23 hingga 25 Agustus 2025. Tahap keempat, merekam dan mengedit podcast. Proses rekaman podcast dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2025 di Studio Bro TV Diskominfo. Proses rekaman dibantu oleh tim teknis staf IKP untuk mempersiapkan peralatan podcast. Setelah proses rekaman selesai, dilanjutkan dengan proses editing video pada tanggal 27 hingga 30 Agustus 2025. Tahapan kelima, melaporkan dan konsultasi ke mentor terkait video yang akan diunggah. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 2 September 2025. Menurut penilaian mentor, video podcast sudah baik dan sesuai, kemudian dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Tahapan keenam, mengunggah ke kanal YouTube. Tahap terakhir adalah mengunggah podcast ke kanal YouTube pada tanggal 9 September 2025, sehingga dapat diakses oleh masyarakat luas. Demikian seluruh kegiatan yang sudah saya lakukan. Selanjutnya, mari kita dengarkan beberapa testimoni mengenai pelaksanaan kegiatan aktualisasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat bahwa peningkatan konten edukasi di sosmed Kominfo itu cukup signifikan. Kontennya itu kreatif, mudah dipahami, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Upaya ini jelas membantu memperluas pemahaman literasi digital sekaligus menunjukkan peran Kominfo yang semakin dekat dengan publik. Ke depan, saya berharap konten dapat lebih variatif dan interaktif agar semakin lebih banyak audiens yang terlibat dan merasakan manfaatnya. Semangat! Sangat mengapresiasi kegiatan aktualisasi perubahan oleh Saudara Farhat SAB dengan judul Gagasan Optimalisasi Konten Edukasi tentang Literasi Digital di Sosmed Kominfo, yang berupa kegiatan perencanaan konten, video edukasi, poster, infografis, buku saku digital, dan podcast. Saya melihat dari hasil aktualisasi perubahan yang dibuat oleh Saudara Farhat, baik dari isi, desain, dan informasi yang disampaikan sudah cukup bagus. Menurut saya sudah cukup informatif dan edukatif karena berisi informasi-informasi yang diperlukan oleh masyarakat. Untuk saran dan masukan konten ke depan, mungkin bisa dibuat konten-konten yang lebih menjangkau sisi humanis dari masyarakat sehingga konten dapat dibuat dengan lebih menarik.
Sekian dari testimoni saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.